Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kalimat dalam mengungkapkan rencana. Di situ ada asking, giving plans atau expressing plans, yaitu menyatakan rencana. The formulation of asking and giving plans. Jadi di sini cara membuat kalimatnya sudah tertera rumusnya di sini, yaitu subjek. Setelah subjek itu ada 3 phrase yang digunakan dalam asking, giving plans. Itu ada would like to, ada will, kemudian to be, going to. Setelah ketiga ini kemudian diikuti dengan verb, yaitu verb ke-1. Tidak menggunakan verb 2 atau verb 3, jadi harus menggunakan verb ke-1. Jadi intinya dari ketiga phrase ini sama artinya, would like to, will, dan to be going to. Artinya sama, yaitu saya akan, saya ingin, saya mau. Nah, setelah mau itu mau apa? Maunya di verb. Verbnya itu kata kerjanya. Saya mau belajar. Nah, belajar itu verb. Saya mau bekerja. Nah, bekerja itu adalah verb juga. Nah, berikutnya, sebelum kita mulai membuat kalimatnya, terlebih dahulu kita harus sama-sama tahu mengenai to be. Apa saja to be yang digunakan untuk subjek tertentu. Setelah membahas to be, sekarang kita membahas tentang verb atau kata kerja. Untuk kata kerja yang digunakan dalam contoh kalimat di bawah, di situ ada I would like to do my assignment. Dari kalimat tersebut, verbnya adalah do, melakukan. Dan berdasarkan contoh kalimat di sini, melakukan bisa juga diartikan mengerjakan. Saya akan mengerjakan tugas saya. Karena materi ini adalah materi untuk menyatakan rencana, maka kamu harus fokus kepada kata kerja yang akan kamu sampaikan. Apa? Seperti tadi, saya akan mengerjakan, berarti mengerjakannya adalah verbnya atau do. Berikutnya kita masuk ke penjelasan to be. Kita lihat penjelasan yang pertama di sini disederhanakan untuk to be-nya. Di situ hanya cukup is, am, are. Sebelahnya is ada was, sebelah am ada was, are, kemudian were. Masih kita fokus di tabel yang pertama, itu yang hanya ada 3 baris, is, am, are. Sebelah is itu was. Kenapa ibu kasih penjelasan sebelahnya is ada was? Itu digunakan apabila kamu menggunakan tenses yang past tense, itu pasti was. Kalau presentnya is. Kemudian untuk am, presentnya sebelahnya am, past tense-nya menggunakan was juga. Lalu ada to be are. Kalau present pakai are, kemudian sebelahnya itu past tense menggunakan were. Langsung kita ke tabel yang kedua, ada 2 kolom. Yang pertama kolom subjek, yang kedua kolom to be. Di kolom subjek, di situ yang dinamakan subjek ada I, you, we, they, kemudian he atau she, kemudian it. Sebelahnya itu to be-nya. Jadi ketika subjeknya I, to be-nya am. Am yaitu untuk tenses yang present. Apabila kamu menggunakan yang I was, yang was berarti itu menunjukkan untuk tenses past tense. Lalu kita masuk ke subjek you. You to be-nya are, untuk present past-nya pakai were. We juga sama. Subjek they juga sama, masih menggunakan are untuk present dan were untuk past tense. Kemudian untuk subjek he atau she, kemudian yang terakhir ada subjek it, menggunakan is untuk to be present-nya dan menggunakan was untuk to be past tense-nya. Berikutnya di bawah ada contoh penggunaannya, contoh kalimatnya seperti apa. Di kalimat yang pertama, subjek I karena present menggunakan am. I am going to do my assignment. You are going to do my assignment, dan seterusnya. Jadi di sini menggunakan present tense. Jadi nanti kamu harus bisa menentukan
to be-nya menggunakan yang mana nih? Misalkan I ada am, ada was. Kapan menggunakan am? Yaitu ketika kalimatnya menggunakan present tapi menggunakan to be. Was berarti ketika kalimatnya past tense. Jadi tergantung nanti di konteks kalimatnya seperti apa. Ada cerita-cerita tentang kejadian yang sudah, berarti pakai to be-nya was. You were, we were, begitu. Nah, berikutnya bisa kalian lihat di bawah ada contoh kalimatnya. Yang pertama, subjek I berarti to be-nya am. I am going to do my assignment. You, to be-nya are, you are going to do my assignment. Kemudian ada we are going to do my assignment, dan seterusnya bisa kalian lihat. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat yang bisa kalian baca satu persatu. Di situ ada kolom would like to, ada kolom will, ada kolom to be going to. Sekarang kita balik lagi ke rumus yang utamanya, yaitu subjek. Setelah subjek ada would like to atau will atau to be going to. Setelah itu menggunakan verb 1. Dari ketiga phrase ini ada would like to, will, to be going to. Kalian bisa pilih yang mana saja. Hanya yang paling sopan urutannya yang pertama itu would like to, setelah itu will, dan yang terakhir untuk kalimat dengan teman sebaya bisa menggunakan to be going to. Yang artinya sama, saya ingin, saya mau, saya akan. Nah, kemudian di situ ada verb di rumusnya. Kemudian kita lihat di contoh kalimat di bawah ini, I would like to express my gratitude. Berarti verb dari kalimat itu apa? Kita lihat di kolom yang would like to. Kalimat yang pertama, I-nya itu sebagai subjek, would like to-nya berarti itu rumusnya. Setelah itu ada express. Nah, express itu adalah verbnya, berarti verbnya menyampaikan rasa terima kasih. Maka yang terpenting dalam membuat kalimat itu adalah verbnya. Kalian mau menyampaikan apa? Rencana kalian apa? Kamu mau belajar atau kamu akan bermain. Berarti bermain itu kata kerjanya atau verbnya. Belajar itu juga kata kerjanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Kita lihat contoh soal gambar yang A. Kita perhatikan di situ ada gambar seorang laki-laki yang sepertinya mencoba bunuh diri. Kalau kalian melihat gambar seperti itu, berarti apa yang akan kamu lakukan? Berarti kamu harus cari kata kerja yang tepat, kira-kira apa? Jadi kata kerja yang tepat itu adalah menolong, yaitu help. Berarti kalian harus membuat 3 kalimat menggunakan phrase yang berbeda. Yang pertama, I would like to, kamu menggunakan would like to. Kata kerjanya menggunakan help, membantu. I would like to help him. I will help him. Yang ketiga, I am going to help him. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian coba sendiri. Semoga sukses dan bisa dipahami oleh semuanya. Terima kasih.